Di kafe suka-suka, Sina dan Bian memesan banyak parfait. Dia memakan semuanya dengan lahap, mencoba melupakan apa yang terjadi, mencoba mengatur kembali hati yang sudah jatuh ke hati laki-laki milik wanita lain. Setelah dari kafe, Sina mengajak Bian mengelilingi kota, sampai matanya melihat sang suami sedang duduk berdua dengan wanita cantik di sebuah taman. Matanya kini sudah berkaca-kaca, tinggal hitungan detik lagi pasti air matanya akan jatuh. Namun dengan sigap, dia menutupinya. Dia tak ingin Bian mencemaskannya. "Sina, apa kau baik-baik saja?" ucap Bian yang melihat Sina menutupi matanya. "Iya kak, hanya terkena debu, karena aku mencoba membuka kaca mobil," ucap Sina mencoba berbohong. "Oh, baiklah. Bagaimana? Mau kemana lagi kita?" "Kita pulang kak." "Oke." Bian tersenyum ke arah Sina. Sampai di rumah, Sina berlari menuju kamarnya. Di kamarnya, Sina menangis sejadi-jadinya. "Baru kemarin kau ucapkan cinta, Miko. Tapi hari ini aku melihatmu dengan wanita lain. Kau benar-benar penipu ulung. Kau telah membuatku menaruhmu dalam hatiku. Namun dalam waktu sekejap, kau sudah mencampakkanku. Terima kasih untuk kebahagiaan semu yang kau berikan." Air mata Sina kini sudah mengalir deras di pipinya. Sampai kesadarannya menurun, dia mulai tertidur. Tidur yang lama dan melelahkan. Pagi hari, Miko sudah berada di samping Sina, dipandangi wajah istrinya itu. Sina mulai membuka matanya. Terlihat samar-samar wajah seseorang yang kini berada di hadapannya. "Hani, bangunlah. Maaf aku pergi tanpa pamit," ucapan Miko lirih. "Dari mana kau, Hani?" Sina mencoba memastikan akankah Miko berbohong atau tidak pada dirinya. Aku pulang dari negara J. Aku membantu Faris di sana," ucap Miko berbohong kepada Sina. Begitu. Nah, Miko, kau berbohong padaku. Apa menyenangkan mempermainkan perasaanku?" ucap Sina dalam hati. "Baiklah, aku akan bersiap ke kantor. Kau mandilah dan bersenang-senanglah hari ini. Pergi kemanapun yang kau mau," ucap Miko sambil berlalu meninggalkan Sina. "Baiklah, jangan menangis Sina, jangan menangis. Kau sedari awal adalah bayangan. Jadi, saat tubuh aslinya datang, bayangan tidak lagi dibutuhkan. Mengertilah itu Sina." Pecah sudah air mata yang berusaha dia tahan. Hari ini, Sina berjalan di mall sendiri. Dia pergi tanpa sepengetahuan Bian dan Roy. "Brooke, maaf," ucap laki-laki yang menabraknya. "Tidak apa," Sina berusaha berdiri, tapi sepertinya kakinya terkilir. "Sina?" ucap laki-laki itu. Sina menatap laki-laki yang memanggil namanya itu. "Kak Aska, apa yang sedang kakak lakukan di sini?" "Hanya berjalan-jalan, Sina. Ayo ku bantu kau berdiri. Aku akan membawamu ke klinik." "Terima kasih kak, tapi tidak usah. Aku baik-baik saja. Mungkin hanya terkilir." "Jangan begitu. Ini semua salahku. Aku akan membawamu ke klinik. Ayolah, biarkan kakak iparmu ini bertanggung jawab." "Baik kak, maaf merepotkan." "Tidak Sina, tidak merepotkan." Setelah dari klinik, mereka berdua makan di tempat makan yang sederhana. "Apa kakak sering makan di tempat seperti ini?" "Kenapa Sina? Apa kau malu?" "Tidak, aku menyukainya." "Baguslah, cepat habiskan. Aku akan mengajakmu ke tempat lainnya." Apa Kak Tarina tidak akan marah?" Tiba-tiba Aska menghentikan makannya. "Sina, apa kau tahu apa yang terjadi setelah pernikahanku?" "Ada apa kak? Katakan." "Tarina membuat skandal membuat sahamku mengalami penurunan. Orang tuaku memintaku bercerai dengannya. Bahkan saat ini hubunganku dan dia merenggang." "Sabar kak, ini ujian untuk rumah tanggamu," diusapnya lembut bunda kakak iparnya itu. Aku tahu Sina," ucapnya menunduk. Hari sudah sore. "Kak, aku akan pulang." "Sekarang kau tinggal di mana Sina?" "Aku bekerja di keluarga Aditama kak. Tentu aku pulang ke rumah Aditama." "Rumah Aditama kan berada di luar kota Sina." "Bukan kak, aku tinggal di rumah Tuan Miko." "Baiklah, aku akan mengantarmu." "Tidak usah kak, aku akan naik taksi."
Ayolah, aku akan bertanggung jawab. Biarkan aku mengantarmu. Baiklah. Beberapa hari, Sina mencoba menjauhkan dirinya dengan Miko. Setiap pagi, Sina akan berada di taman baca saat Miko bangun dan sarapan. Begitu pula saat malam hari, saat Miko pulang, Sina akan berpura-pura tidur. Sina benar-benar ingin menekan perasaan yang sudah tumbuh di hatinya itu. Pagi hari itu, Sina berjalan di dekat taman rumahnya. Tanpa pengawasan siapapun, beberapa hari ini pengawalnya terhadapnya tak seketat dulu. Begitupun Bian dan Roy. Sekarang lebih sering menemani Miko pergi. Pagi Sina. Kak Aska, apa yang kakak lakukan di sini? Aku hanya kebetulan lewat dan melihat gadis secantik kamu jalan sendiri. Jangan gombal kak, nanti Sina bisa terbang ke angkasa loh. Ucap Sina dengan senyum di wajahnya. Hahaha, ini bukan gombal Sina, ini kenyataan. Oh iya, apa kau tidak kerja jam segini sudah di taman? Itu, hari ini Sina mengambil cuti kak. Oh begitu, bagaimana kalau hari ini kau jadi asistenku saja? Kebetulan asistenku tidak masuk hari ini. Kakak serius? Daripada aku terus mengisi apa yang terjadi, lebih baik aku cari kesibukan, ucap Sina dalam hati. Bagaimana Sina? Kamu mau gak? Mau kak, tapi bayarannya agak murah loh ya. Soalnya Sina ini sekretaris profesional. Canda Sina. Tenang saja, berapapun bayarannya, demi punya sekretaris profesional akan kakak bayar. Aska menimpali candaan Sina. Sampailah mereka di sebuah resto hotel. Kak, Sina ke toilet dulu ya. Baiklah, nanti kau langsung ke ruangan di ujung itu ya. Siap bos. Sina berjalan ke arah toilet. Tapi langkahnya terhenti. Matanya kini menuju pasangan yang sedang makan bersama itu. Miko, ucap Sina lirih. Terlihat Miko sedang menyuapi wanita yang duduk di kursi roda itu. Sina berlari menuju toilet. Di dalam toilet, Sina menangis sejadi-jadinya. Saat ini, perasaannya benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Baru beberapa hari yang lalu, dia dengan tulus menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki itu. Tapi sekarang, Sina harus melihat Miko bermesraan dengan wanita lain. Hah? Wanita lain? Oh bodoh Sina, dialah pemilik sebenarnya suamimu, Nona Sandra, ucap lirih Sina. Sina kemudian merapikan dirinya yang terlihat berantakan setelah menangis. Sina berjalan menuju ruangan yang ditunjuk oleh Aska. Beberapa jam akhirnya mereka selesai meeting. Sina, habis ini kamu mau kemana? Gak tahu kak, Sina gak ada tujuan. Mau pulang juga malas. Bagaimana kalau kita ke onsen yang ada di pusat kota? Katanya beredam di air hangat bisa menenangkan loh. Ide yang bagus kak. Akhirnya mereka berdua menuju ke tempat pemandian air panas. Tanpa sengaja, Dennis melihat Sina dan Aska. Bukankah itu Sina dan Aska? Bagaimana Sina pergi sejauh ini dengan laki-laki lain? Bagaimana Miko menjaganya? Dasar laki-laki pelin-pelan. Jangan-jangan dia malah sibuk dengan Sandra. Miko, kau benar-benar bodoh. Beberapa jam mereka berada di onsen itu. Akhirnya Aska mengantarkan Sina pulang. Di rumah. Dari mana saja kau? Ucap Miko dengan wajah marah. Apa urusanmu? Ucap Sina lirih. Apa kau bilang? Ucapkanlah dengan keras agar aku bisa mendengarmu. Sina diam tak ingin menanggapi Miko. Kenapa kau diam? Apa aku mencoba untuk mengkhianatiku? Hah, mengkhianati? Apa kau tidak berkaca? Ucap Sina dalam hati. Jawab, apa kau bisu? Maaf Hani, hari ini aku mengunjungi ibu dan Kak Tarina. Ucap Sina bohong. Dalam benaknya, memang hanya kau yang bisa berbohong. Setelah itu, Sina berjalan menuju kamar, mandi untuk membersihkan diri dan tidur. Dia tidak tidur di kamar Miko, tapi dia tidur di kamar sebelah dan mengunci pintunya dari dalam. Sina, aku tahu kau sedang berbohong. Kurasa aku terlalu lembut padamu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.